Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Oke, adik-adik mahasiswa, selamat datang di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan selamat datang di Prodi Teknologi Pakan Ternak. Mungkin kalian sudah belajar beberapa mata kuliah yang lain, tapi yang pertama-tama saya katakan bahwa atau kita perkenalkan dulu ya. Nama Bapak adalah Pak Asrul SPD MSI. Saya sebagai salah satu dosen yang mengampu mata kuliah biologi. Kebetulan di mata kuliah biologi ini ada 3 orang dosen, yaitu Bapak sendiri, kemudian Pak Stormi, kemudian Ibu Siska. Biologi merupakan salah satu mata kuliah umum yang harus dilewati dan dilulusi oleh setiap mahasiswa yang berada di program studi teknologi pakan ternak. Saya sendiri nanti akan mengajar biologi ini ada 5 kali, jadi sampai pertemuan kelima saya akan mengajar di mata kuliah biologi ini. Kemudian lebih lanjut saya katakan bahwa saya menggunakan media dalam hal ini YouTube untuk mempresentasikan mata kuliah Bapak. Jadi intinya bahwa mau tidak mau nanti ke depan kita akan mengarah ke teknologi semua. Jadi Bapak memulai dengan proses pembelajaran kita ini dengan menggunakan media YouTube. Oke, langsung saja pada materi pertama ini saya akan membawakan materi tentang asal-usul kehidupan. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, pernah nggak kalian mungkin berpikirlah, kira-kira asal muasal kehidupan di muka bumi ini, atau lebih spesifik deh, asal muasal dari cacing itu, ikan itu, burung itu, kuda itu, jagung, padi, lain sebagainya, itu berasal dari mana? Ya tentunya mungkin kalian banyak pendapat, atau mungkin kalian sekarang cari di Google ya. Banyak pendapat atau teori tentang asal usul kehidupan. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang hal itu. Oke, kita lihat ini gambar apa. Nah, saya yakin dan percaya kalian mungkin langsung di pikiran kalian bahwa kita khususnya manusia berasal dari monyet atau kera ya. Tapi kalau Bapak sendiri ditanya apa betul nenek moyang Bapak berasal dari kera, maka saya tidak menyetujui hal itu. Bapak sendiri meyakini bahwa nenek moyang kita adalah ya manusia seperti kita hal ini, biarpun mungkin mengalami perubahan fisik yang dulu dari besar, kecil, dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini ada beberapa teori asal-usul kehidupan, ada sekitar 6 ya teori asal-usul kehidupan ini. Yang pertama adalah ada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Kemudian yang kedua adalah teori biogenesis. Kemudian yang ketiga adalah teori kosmosan. Dan yang keempat teori penciptaan. Kelima teori evolusi biokimia. Dan keenam adalah teori evolusi biologi. Oke, kita langsung bahas satu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Nah, saya dulu mengantar sedikit. Kalau ada istilah bio itu berarti hidup. Kalau berarti ada istilah abio berarti itu tidak hidup. Nah, teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tidak hidup. Kemudian dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu datang dengan sendirinya, artinya spontan. Nah, pendukung atau pencipta teori ini adalah Bapak Aristoteles. Nah, mungkin di antara kalian waktu SMP atau SMA pernah mungkin mendengarkan kata-kata filsuf Aristoteles ya. Nah, ini di sampingnya ada sebuah gambar percobaan ya. Ini ada sebuah bejana
atau toples tidak tertutup ya, diisi dengan sebuah daging. Daging ini diibarat katakan kalau asumsinya bahwa dia tidak hidup lagi ya, maksudnya sudah mati. Kemudian lama-lama ternyata setelah disimpan beberapa hari tiba-tiba muncul larva, dan akhirnya muncul lalat ya. Teori mengatakan bahwa sebetulnya makhluk hidup itu berasal dari makhluk tidak hidup ya. Nah ini pengamatan dari Aristoteles. Nah kemudian yang kedua adalah teori biogenesis. Nah ini teori bio berarti bio artinya hidup ya. Nah ini merupakan antitesis atau lawan dari teori abiogenesis. Dia mengatakan makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi kita berasal dari makhluk hidup ya, dari makhluk hidup sebelumnya. Nah kemudian ini ada 3 orang ya pendukung teori ini, yaitu Bapak Francesco Redi, Lazarus Planzani, kemudian Louis Pasteur. Nah percobaannya ini saya akan memaparkan 3 percobaan dari 3 masing-masing pendukung teori ini. Yang pertama percobaan Francesco Redi. Yang pertama dia katakan dia di sini ada 8 bejana ya. Yang ini di sebelah kiri ini ada diisi semua daging, ikan, dan kemudian itu disimpan beberapa hari. Namun kondisi di sini tidak bajarannya tidak tertutup ya, dia terbuka. Dan hasilnya setelah beberapa hari kemudian dia terdapat larva. Nah nanti saya bandingkan. Nah yang di bawah ini sama juga perlakuannya, cuma yang berbeda adalah tidak ditutup. Nah apa yang menjadi berbedanya, di bawah ternyata setelah disimpan sekian hari tidak terdapat larva atau lalat yang terbang, sedangkan di bagian atas yang terbuka terdapat larva. Nah dari Bapak Francesco Redi mengatakan bahwa sebetulnya di daging ini sebetulnya sudah ada telurnya atau sudah ada mikroorganisme yang di dalam daging ini maupun ikan ini. Dengan kondisi kondisi ekosistemnya yang memungkinkan akhirnya muncul menjadi larva dan lalat. Ini teorinya mengatakan ya. Ada juga teorinya mengatakan begini. Teori kedua mengatakan bahwa ini muncul karena adanya makhluk hidup larva atau mikroorganisme yang dari luar sini yang masuk ke dalam, akhirnya lama-lama muncul dan menghasilkan larva dan ulat. Nah ini kan tertutup, tidak ada mikroorganisme yang masuk. Nah itu dari percobaan dari Francesco Redi. Ini hampir sama percobaan Francesco Redi. Ini dari Bapak Planzani sama dari Bapak Louis Pasteur. Nah sama ini pertama-tama dipanaskan semua mendidih sehingga semua mikroorganisme yang ada di sini mati. Ini ditutup, ini dibuka. Namun akhirnya yang terbuka tetap muncul organismenya, ini tidak muncul. Nah intinya di sini bahwa di sini di luar di sini di udara di sini banyak mengandung mikroorganisme. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam dan berkembang biak. Ini karena ditutup maka tidak ada mikroorganisme yang masuk ke dalamnya. Akhirnya dia tidak tumbuh organisme di dalam bejana ini. Nah, dengan perlakuan awal artinya disterilkan semua ya. Ini disterilkan maksudnya dipanaskan semua sehingga tidak ada mikroorganisme yang hidup. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ini percobaan dari Bapak Louis Pasteur hampir sama, cuma menggunakan bejana yang berbentuk leher angsa ya, kayak ini leher angsa ya. Artinya tetap dipanaskan, kaldu ini tetap dipanaskan di awal supaya mikroorganisme ataupun apapun di dalamnya itu tidak mati semua dulunya. Namun setelah di percobaan ini diletakkan, maksudnya peletakannya ini ke atas ya, ke atas tidak miring sehingga banyak mikroorganisme di sini yang dari luar ini masuk ke di sini, tapi terjebak di sini, tidak bisa masuk ke dalam air ini sehingga dia tetap jernih. Namun dengan perlakuan apa ya? Perlakuan dimiringkan sedikit,
ini mikroorganisme ini bisa dari udara ini bisa masuk ke dalam bejana ini, ke dalam kaldu ini. Akhirnya lama-lama akhirnya menjadi keruh. Intinya adalah Lazarus Planzani, kemudian Francis Corredi maupun Louis Pasteur mendukung teori biogenesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, kemudian ada teori kosmosan. Teori kosmosan ini mengatakan makhluk hidup itu berasal dari spora kehidupan yang ada di luar angkasa. Kemudian spora kehidupan itu di luar angkasa itu tidak bisa tumbuh atau tidak cocok di luar angkasa karena mungkin ya ada gas-gasnya, kondisi suhu dan sebagainya, sehingga dia tidak cocok untuk tumbuh di luar angkasa. Tidak cocok, akhirnya dia jatuh ke bumi, dan ke bumi akhirnya dia berkembanglah menjadi organisme. Nah, ini gambaran sebuah spora ya. Ini cuma gambaran Bapak ya. Ini cuma gambaran Bapak memberikan bahwa spora itu kayak begini. Dia umumnya spora itu kayak berbentuk warna putih-putih. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada teori penciptaan. Teori penciptaan ini dia lebih mengkhusus pada persoalan, ya lebih dekatlah kalau kita melihat sudut pandang dari agama lah. Yang pertama, makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Artinya ya Tuhan menciptakan secara langsung. Jadi contoh kita mungkin agama, minta maaf, agama Muslim maupun agama Kristen, kita memahami bahwa kita itu berasal dari Nabi Adam. Itu pemahaman kita bersama. Nah, itu aja. Nah, kemudian yang terpenting adalah teori mengatakan bahwa kita diciptakan ya utuh, tidak berubah. Maksudnya begini ya, kalau kita manusia diciptakan dari awal manusia punya telinga, punya mata, punya kaki dua, punya tangan dua. Kalau katak ya kayak begitu bentuknya, sudah seperti awalnya sampai sekarang. Nah, kekurangan teori ini adalah tidak bisa dieksperimenkan, sehingga ya artinya kita cuma bisa mendengarnya sebagai dogmatis. Kemudian ada teori evolusi biokimia. Nah, teori evolusi biokimia ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari proses reaksi biokimia yang ada di luar angkasa. Ya gini, di angkasa itu terdapat banyak unsur atau senyawa, dalam hal ini gas kimia. Contohnya metana, CH4, amonia, kemudian ada H2O dan gas hidrogen. Nah, semua gas-gas ini kemudian mengalami proses fisik ya. Artinya di angkasa itu mengalami proses fisik seperti kena petir, kena halilintar, kemudian lebih tepatnya adalah terjadi pemanasan. Karena mengalami proses pemanasan, halilintar dan sebagainya, terbentuklah asam amino. Nah, ini teori pendukung ini adalah Bapak Miller-Urey. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, ada eksperimennya beliau. Di sini ada sebuah rangkaian alat, di mana pertama ini ada sebuah bejana dihubungkan beberapa selang dengan beberapa ya instalasi lah. Bapak juga tidak mengerti apa namanya ini. Air ini dididihkan, kemudian di sini ada gas yang dimasukkan, artinya berbagai macam gas dimasukkan ya. Intinya di sini bahwa mungkin gas dari luar angkasa dipresentasikan, kemudian itu mengalami proses pemanasan, setelah lebih lanjut itu mengalami kilatan, dan di sini CH4 dan H3H2O, H2 itu mengalami proses mungkin persenyawaan di sini. Lama-lama mengalami proses dan keluarlah kondensasi cair dalam bentuk molekul kompleks. Nah, molekul kompleks inilah diinterpretasikan sebagai asam amino. Nah, sebagai kita ketahui bahwa asam amino merupakan protein yang merupakan penyusun dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah teori evolusi biologi. Teori evolusi biologi ini merupakan antithesis dari teori biokimia. Dia mengatakan begini, bahwa awal muasalnya itu makhluk hidup itu sebetulnya dari laut. Jadi di laut itu sudah ada zat-zat organik. Kemudian zat-zat organik itu berinteraksi, membentuk ikatan molekul organik kecil-kecil membesar akhirnya membentuk namanya organisme.
Seperti ini mungkin Bapak berikan pandangan dari saat organ itu dari kecil mulai interaksi akhirnya membentuk sebuah organisme dan selanjutnya membentuk mikroorganisme organisme yang lebih besar. Begitu kira-kira. Nah, oke adik-adik, itu saja sebagai pelajaran kita hari ini sebagai pertemuan pertama di mata kuliah biologi. Saya kira penjelasan Bapak cukup singkat dan jelas. Ini sebagai pemanasan kita untuk masuk untuk materi kedua selanjutnya di mata kuliah biologi ini. Nanti kedepannya Bapak mungkin akan berikan tugas terstruktur untuk kalian sebagai untuk mengimbangi mungkin kekurangan penjelasan Bapak ataupun ada hal-hal yang mungkin kalian merasa belum mengerti. Oke, yang terpenting nanti Bapak akan cantumkan nomor WA maupun email Bapak di Yahoo jika ada yang bertanya tentang materi ini. Sebelum saya tutup, ini ada quote atau pesan dari Steve Jobs, pendiri Apple. Tetaplah merasa bodoh agar kita belajar, tetaplah merasa lapar agar kita berusaha terus. Itu saja adik-adik mahasiswa. Oke, Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.